lagi dalam renungan merawat jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Kentura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundi-gundinya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke arah tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anak itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Tema perenungan kita saat ini ialah berdamai dengan masa lalu. Tanpa masa lalu, tidak ada masa kini. Berdamai dengan masa lalu, kita yang pahit akan memampukan kita hidup sejahtera pada masa kini. Penulis kitab Kejadian mencatat bahwa setelah kematian Abraham, Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Kisah sumur Lahai Roi pastilah mengingatkan kita banyak orang pada masa itu, yaitu kisah pelarian Hagar dari Sarai yang telah menindasnya. Kisah sumur Lahai Roi mengingatkan kembali pada kesalahan Abraham ketika mengambil Hagar sebagai istri, kesalahan Sarai yang telah menindas Hagar, dan penderitaan Hagar sebagai korban dari rancangan karena ketidakpercayaan Abraham dan Sarai. Namun demikian, kisah sumur Lahai Roi juga mengingatkan pada orang akan kasih Allah kepada Hagar. Allah meminta Hagar untuk kembali kepada Sarai nyonyanya, dan berjanji bahwa keturunan akan menjadi sangat banyak. Kisah sumur Lahai Roi juga mengingatkan orang bahwa pada akhirnya Hagar dan Ismail pun diusir oleh Abraham dan Sarah. Kisah sumur Lahai Roi memperlihatkan kelemahan manusiawi sekaligus kasih ilahi. Kita tidak tahu pasti bagaimana perasaan Ishak ketika menempatkan kemahnya dekat sumur Lahai Roi itu. Tetapi agaknya
Iskak sendiri telah berdamai dengan semua kisah kegagalan generasi sebelumnya dalam diri Abraham, Sarah, dan Hagar. Ya, Hagar pun tidak luput dari kesalahan karena dia memandang rendah nyonya dan ketika dia mengandung Ismail. Tidak ada asap tanpa api, bukan? Yang pasti, kisah sumur Laharoy memperlihatkan bahwa kasih Allah adalah untuk semua orang, baik Abraham, Sarah, maupun Hagar. Mungkin itu pula lah yang ada di benak Iskak saat tinggal di sana. Tak hanya itu, kisah kematian Abraham memperlihatkan kepada kita bagaimana Iskak dan Ismail bersama-sama menguburkan Abraham dalam gua Makpelah. Ismail akhirnya telah berdamai dengan masa lampau. Meski diusir oleh bapaknya sendiri, Ismail pun tetap menghormati Abraham selaku orang tua dan menguburkannya. Mungkin kita juga pernah mengalami masa lalu yang pahit dalam kehidupan kita. Namun apalah guna menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita itu? Kepahitan tidak pernah bisa mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan hati. Berdamai dengan masa lalu adalah wujud dari proses rekonsiliasi yang baik dalam sebuah hubungan. Di situ ada pengampunan dan juga ada pemulihan. Ini merupakan titik tolak bagi hadirnya damai sejahtera dalam hidup kita. Sudahkah kita berdamai dengan masa lalu yang pahit dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan memberkati.